Halo semuanya, kembali lagi dalam video belajar pajak kali ini, tentunya bersama dengan Ranti. Kita akan membahas terkait ketentuan perpajakan atas emas. Jadi, seperti apa ketentuan perpajakan terkait emas ini? Yuk kita simak video ini sampai selesai. Nah, apakah benar penjualan atas emas perhiasan dan batangan dikenakan PPh pasal 22 dengan tarif 0,5%? Nah, jika kita lihat sesuai dengan PMK yang terbaru yaitu PMK nomor 48 tahun 2023 menjelaskan diantaranya sebagai berikut. Jadi poin pertama, pengusaha merupakan pihak yang memotong dan atau memungut PPh dengan tarif 0,5% dari harga jual emas dan perhiasan, harga jual emas perhiasan dan batangan. Nah, berarti kita lihat poin satu saja di sini sudah menjelaskan bahwa ternyata benar penjualan atas emas perhiasan dan batangan itu dikenakan PPh pasal 22 dengan tarif 0,25%. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan pengusaha di sini? Nah, pengusaha yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 yaitu pabrikan emas perhiasan serta pedagang emas perhiasan. Jadi, penyerahan atau penjualan yang dilakukan oleh pengusaha pabrikan emas perhiasan serta pedagang emas perhiasan itu merupakan objek PPh pasal 22 dengan tarif 0,5%. Kemudian yang ketiga adalah PPh pasal 22 ini dipungut pada saat penjualan terjadi. Ya, jangan lupa. Kemudian PPh pasal 22 tidak bersifat final, jadi dapat digunakan sebagai kredit pajak dalam SPT tahunan. Nah, jadi bagi wajib pajak yang menerima bukti potong tersebut dapat dijadikan kredit pajak dalam pelaporan SPT tahunannya. Kemudian, poin yang terakhir adalah pengenaan PPh pasal 22 ini terjadi atas apa? Yang pertama, penyerahan emas perhiasan hasil produksi dari pabrik kepada pengusaha yang memesan emas perhiasan. Nah, jangan lupa. Jadi di saat ada transaksi penyerahan emas perhiasan hasil produksi dari pabrik kepada pengusaha yang memesan emas perhiasan tersebut, maka terutang PPh pasal 22. Kemudian penyerahan bahan baku berupa emas perhiasan atau emas batangan dari pengusaha kepada pabrik. Nah, ini juga atas penyerahan bahan baku tersebut dikenakan PPh pasal 22. Kemudian yang terakhir adalah penyerahan emas perhiasan yang dilakukan oleh penjual perhiasan yang berbahan baku dari emas atau menjual batu permata dan batu sejenisnya. Nah, jadi di saat terjadinya penyerahan emas perhiasan yang dilakukan oleh penjual perhiasan, nah, jadi wajib pajak yang berusaha atau kegiatan usahanya di bidang penjualan perhiasan, baik itu bahan baku dari emas atau menjual batu permata dan batu sejenisnya, nah itu dikenakan PPh pasal 22. Nah, ini batu sejenisnya ini adalah batu yang tergolong di dalam kategori batu yang jenis berharga, ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah, selalu di dalam perpajakan itu pasti ada objek pajak dan ada non-objek pajak. Nah, di sini kita akan membahas terkait yang tidak dikenakan PPh pasal 22. Nah, seperti apa di sini kita lihat pemungutan atas PPh pasal 22 ini tidak dikenakan atas penyerahan atau penjualan emas perhiasan atau emas batangan oleh pengusaha penjual emas perhiasan atau batangan kepada. Nah, jadi ini poin 1 sampai poin 5 tidak dapat dikenakan PPh pasal 22. Yang pertama adalah
penjualan atau penyerahan kepada konsumen akhir. Nah, ini tidak dipungut PPh pasal 22 atau non-objek ya. Kemudian yang kedua adalah wajib pajak yang dikenakan PPh final. Nah, tentunya bukan PPh pasal 22. Di sini atas pajaknya itu dikenakan PPh yang bersifat final 0,5%. Nah, kemudian wajib pajak yang memiliki surat keterangan bebas. Nah, jadi bagi wajib pajak yang memiliki surat keterangan bebas PPh pasal 22 maka tidak akan dipungut. Kemudian penjualan emas batangan kepada Bank Indonesia. Nah, ini juga tidak dipungut. Kemudian penjualan emas batangan melalui pasar fisik emas digital. Nah, ini juga tidak dipungut. Ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah yang tadi itu terkait penjualan atau penyerahan emas perhiasan dan batangan. Nah, sekarang bagaimana dengan jasa? Yang terkait dengan emas perhiasan, nah karena emas perhiasan itu tentunya ada kegiatan yang namanya memproses atau membentuk atau membuat emas dari bahan baku menjadi emas perhiasan. Nah, bagaimana dengan jasa? Apakah dia juga termasuk objek pajak atau bagaimana? Nah, kita lihat di sini jasa yang terkait dengan emas perhiasan, emas batangan, perhiasan bahan keseluruhannya dari emas, batu permata, dan batu lainnya juga merupakan objek pajak. Nah, jadi jasa yang terkait dengan emas perhiasan, ya, bahkan di sini disebutkan juga yang bahan keseluruhannya dari emas, batu permata, dan batu lainnya yang berharga tentunya itu merupakan objek PPh. Nah, di sini kita lihat jasa atau jenis jasa seperti apa yang merupakan objek PPh. Di sini jasa yang dimaksud adalah jasa modifikasi. Nah, jadi jasa modifikasi itu merupakan objek PPh. Kemudian perbaikan, pelapisan, penyempuhan, kemudian pembersihan, dan jasa lainnya yang berkaitan dengan emas perhiasan, emas batangan, perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas itu juga termasuk, kemudian serta batu permata dan batu lainnya. Nah, di sini jenis pajak yang dikenakan itu ada dua. Yang pertama adalah PPh pasal 21 jika ini dilakukan atau jika jasanya dilakukan oleh orang pribadi dalam negeri. Kemudian poin yang kedua, PPh pasal 23 jika jasa yang dilakukan atau yang melakukannya adalah wajib pajak badan dalam negeri dan BUT. Seperti itu. Nah, demikian video belajar pajak kali ini terkait ketentuan perpajakan di bidang emas. Semoga bermanfaat and thank you for watching.